Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda ada dan berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dalam rangka kebaikan dan kebenaran untuk mempermudah langkah-langkah kita menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, hari ini adalah hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024. Jadi menyambung beberapa video kita kemarin, yaitu khutbah Jumat dan yang saya bikin malam hari tentang amaliyah yang Allah terima dari seorang hamba. Nah, kini kita berbicara tentang 3 kelompok ahli neraka. Ya, 3 kelompok orang-orang yang terkena api, terkena panas, pedih, perih, pengap, tersiksa dalam kehidupannya, baik di dunia ataupun nanti di akhirat. Nah, 3 kelompok ini sebenarnya tidak kita duga-duga keberadaannya itu. Tidak kita duga-duga. Bahkan kita mengira ya tidak akan masuk neraka lah orang ini. Tetapi mereka termasuk orang yang berada di dalam neraka, di dalam panas, perih, pedih, pengap, tersiksa, baik di dunia ataupun di akhirat. Nah, siapakah mereka itu? Baik, yang pertama, orang yang sudah diberikan kehidupan, diberi ruang, yaitu alam semesta, diberi waktu, yaitu kesempatan. Orang yang diberikan akal, fikir, hayal, paham, dan ilmu yang nyata ia di batinnya. Tetapi dia berleha-leha dalam kehidupannya. Bersantai-santai, sibuk mempekerjakan, mengejar, mengolah mainan-mainan dunia. Seperti jabatan, pangkat, harta benda, istri, anak, dan kerabat, makan mewah dan macam-macam itu. Mereka sibuk dengan hal itu. Tetapi mereka tidak disibukkan dengan sebuah alasan kenapa Allah memberikan dia hidup. Mereka tidak sibuk di situ. Mereka tidak sibuk seketika Allah memberikan dia akal fikir tentang pengembalian dirinya kepada yang punya hak diri, yaitu Allah. Nah, ini persoalan besar. Kenapa sedemikian? Salah satu pengetahuan yang harus kita ketahui adalah pengetahuan tentang bagaimana kita kembali kepada Allah, kepada Rasul, sebagaimana dulu kita pernah bersama dia. Ini harus kita ketahui. Karena kita sendiri mengatakan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami datang dari Allah akan kembali kepada Allah. Yang kami datang ini, tahu tidak dia kemana itu pergi menuju Allah? Bagaimana cara datang kepada Allah, sampai kepada Allah? Dan ini bukan persoalan yang ringan, yang enteng, yang biasa-biasa saja. Tidak bisa sambil-sambilan ini. Untuk ini maka Allah turunkan Rasul, Nabi, kitab, dan orang-orang bijak untuk menyampaikan kisah ini. Tetapi hati mereka tidak terbuka, harapan mereka pun tidak ada untuk hal ini. Tapi kalau bercerita tentang dunia, ya, jabatan, pangkat, harta, benda, istri, anak, kaum kerabat, kemewahan, keindahan, kenyamanan, keenakan, dan macam-macam itu, wah, mereka peka sekali. Padahal yang mereka kejar itu adalah kepentingan fisik, badan, jasad. Yang di dalamnya ada manusia, ada jiwa, ada nafs. Artinya, habis masa hidup, habislah semua itu. Nah, bagaimana ruh akan kembali? Kemana dia akan kembali? Caranya itu apa? Di mana kita cari caranya? Nah, ini sebuah pengetahuan yang diabaikan, yang tidak mau dipahami. Pokoknya itu tidak penting.
Bahkan ada yang trauma mendengarkan kata agama. Nah, kita juga tidak menyalahkan. Karena kebanyakan orang-orang menyampaikan agama, dia tidak memfokuskan persoalan ini kepada hal sedemikian. Makanya kita mohon kepada Allah dan Rasul diizinkan untuk menyampaikan hal ini. Nah, jadi di dalam surat Al-A'raf, surat nomor 7, ayat 179, itu Allah ceritakan apa kata Allah melalui Rasul via Nabi Muhammad. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jin wal ins walhum qulubu la yafqahuna biha walhum ayunu la yubsiruna biha walhum azanu la yasma'una biha ulaika kal an'am balhum adal wa ulaika humul ghafilun. Sungguh kata Allah, ya, melalui Rasul ya, via Nabi Muhammad, aku akan penuhkan neraka jahanam. Bayangkan, neraka jahanam, api yang menyala-nyala, di dalamnya ada siksa, dalamnya ada penderitaan yang bersangatan, yang di situ orang tidak mati, tidak hidup, tapi menderita bersangatan. Aku penuhkan mereka itu dengan jin dan manusia. Seketika Allah mengatakan dia akan memenuhkan neraka jahanam dengan jin dan manusia, Allah tidak cerita tentang dosa-dosa maksiatnya. Tidak cerita tentang benci, dendam, hasud, fitnah, mencuri, berzina, merampok, membunuh. Allah tidak cerita itu dan belum cerita itu. Tapi neraka jahanam itu sudah penuh, saudaraku. Kenapa? Walhum qulubu la yaqahuna biha. Mereka itu diberikan hati untuk berpikir, untuk merasa, untuk menimbang, tapi tidak mau memahami dengannya. Walhum ayunu la yubsiruna biha. Mereka itu diberikan penglihatan, tapi tidak mau melihat dengannya. Tidak mau meneliti, tidak mau mempelajari, main telan saja semua persoalan. Akhirnya memponis orang. Walhum azunu la yasma'una biha. Bagi mereka itu ada pendengaran, tapi tidak mau memahami dengan pendengaran itu. Dia cuek terhadap informasi, terhadap berita Allah dan Rasul, terhadap kembalinya dia besok lusa, dia cuek. Makanya perumpamaan mereka ini Allah artikan sebagaimana hewan atau binatang. Coba Bapak perhatikan, saudara perhatikan, ibu perhatikan, seketika di musim kurban, kerbau berkumpul, sapi berkumpul, onta berkumpul, kambing berkumpul. Temannya ditarik, ditidurkan, dibanting, digorok, darah mengalir. Temannya kejang-kejang, melenguh. Mereka yang hidup waktu itu melihat kejadian itu, mendengar kejadian itu, bahkan dekat dengan kejadian itu, tapi masih tetap santai sambil makan, sambil mengunyah. Seakan-akan mereka mengira mereka tidak akan mendapatkan hal itu. Padahal sebentar lagi giliran mereka itu dipotong juga sebagaimana temannya. Ini yang Allah maksud, mereka itu sama dengan binatang yang sudah mati banyak, yang sudah kembali kepada Tuhan banyak, tapi tidak bisa kembali. Mereka juga pernah mendengar kata-kata hantu, roh gentayangan macam-macam. Mereka pernah mendengar ada langit, ada bumi, pecah langit, pecah bumi, terjadilah neraka alam semesta. Tapi mereka tidak pernah berpikir tentang bahwa dia pasti akan kembali kepada Tuhannya. Kalau tidak kembali, mereka akan mendapatkan derita ini. Tidak pernah mikir. Persis kayak hewan potong tadi. Nah, mereka itu bahkan lebih parah daripada hewan. Lebih parah daripada binatang. Kenapa? Ya karena mereka atau kita itu diberikan akal berpikir.
kemampuan menguasai, mengolah, tapi tidak kita manfaatkan. Semua itu adalah akibat karena mereka itu adalah lalai. Lalai artinya tidak memanfaatkan hidup, tidak memanfaatkan ruang alam semesta ini, tidak memanfaatkan waktu, tidak memanfaatkan hati, alam pikir, rasa diri. Mereka santai dengan senang-senangnya, dengan indah-indahnya terhadap dunianya. Bukan tidak boleh dunia itu dinikmati, boleh. Tetapi sambil kita menikmati dunia, sambil kita mempelajari tentang kehidupan kita di akhir nanti. Itu semestinya. Nah, mereka inilah masuk neraka, saudara. Masuk neraka. Ya, tapi kan Pak Abu kan dia bersyahadat, dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia haji. Benar. Tapi apa yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak berpengetahuan? Pengetahuan syahadat dia tidak tahu. Puasa tidak tahu. Zakat tidak tahu, sholat. Pokoknya apa yang dia buat itu tidak berdasarkan ilmu. Tidak berdasarkan pengetahuan, tapi berdasarkan ikut-ikutan saja. Pada kajian itu berkata bahwa pada diri kita itu ada akal, ada fikir, ada hayal, ada paham, ada ilmu. Jadi itulah potensi diri kita itu. Bukan sekedar potensi, bahkan akal, fikir, hayal, paham, dan ilmu itu adalah nama lain daripada nama kita loh. Nah, seketika kita menampung persoalan, nama kita akal. Akal nama kita waktu itu. Seketika kita mencari solusi, nama kita fikir. Seketika kita menimbang manfaat mudarat, berapa persen manfaatnya, berapa persen mudarat yang kita tinggalkan atau kita lakukan, nama kita hayal. Seketika kita merangkum semua persoalan, kita mengerti, nama kita paham. Dan seketika kita mengeksekusi, melakukannya dalam bentuk amalia, nama kita ilmu atau alimun. Nah, pada titik ilmu inilah terasa indah dan nikmatnya sebuah amalan Islam itu, saudaraku. Hidup itu indah setelah dengan ilmu. Ya. Mati itu indah setelah dengan ilmu. Kembali kepada Allah itu indah setelah dengan ilmu. Tetapi ilmu itu sendiri yang tidak hidup lagi pada diri kita. Dia dibuai dan dibuai. Diayun dan diayun oleh kenikmatan dunia yang sebentar saja. Maka terpaksa dia memasuki sesuatu yang tadi dia tidak pikirkan, ternyata terbukti. Itulah neraka, jahanam. Nah, ini kelompok pertama, saudaraku. Nah, pada poin ini saya sarankan mari kita belajar. Mari kita mengingat kembali sesuatu yang pernah kita ingat tapi kita lupa. Terlalu banyak yang kita dengar, terlalu banyak yang kita lihat, terlalu banyak yang kita rasakan seketika kita berjalan dari Allah menuju dunia, dari dunia maju ke dalam kita, dalam tubuh dan kita lahir. Terlalu banyak yang kita ketahui, tapi kita lupa. Apa tidak ada keinginan untuk mempelajari, menggali kembali, mengingat kembali, supaya kita punya pemahaman dan pengalaman? Rugi, saudaraku. Di samping rugi keberadaannya hilang, rugi dalam amaliyah kita kosong, dan rugi kita harus masuk dalam neraka. Neraka apa? Ya jahanam tadi. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jin wal ins. Sungguh akan kupenuhkan neraka jahanam itu dengan jin dan manusia. Kenapa? Karena mereka diberi hati tidak memahami, diberi penglihatan tidak mau mempelajari, diberikan pendengaran dia tidak mau memahami. Mereka itu sama dengan hewan, bahkan lebih, karena mereka lalai dan abai terhadap fasilitas yang sudah diberikan. Nah, itu kelompok yang pertama. Nah, kelompok yang kedua ini yang unik dan aneh, yaitu orang yang sholat, tetapi dia lalai di dalam sholatnya. Fawailul lil musholin, celakalah orang yang sholat. Alladzina hum an sholatim sahun, di dalam sholatnya dia lalai. Ini termasuk orang yang akan masuk neraka, namanya neraka sakar. Kan ada dalam Al-Quran itu, bertanya Allah melalui para petugas kepada mereka, kenapa kamu bisa masuk ke neraka sakar?
Dia jawab, kami tidak melaksanakan sholat. Kami tidak melakukan sholat. Kami tidak menunaikan sholat. Kita pikir orang itu tidak sembahyang. Sembahyang dia. Datang ke masjid, berwudu, tegak ruku duduk sujud, membaca Allah Akbar sampai salam, dia lakukan itu. Tapi menghubungkan rasa diri kepada rasa Rasul dengan Allah di dalam sholatnya itu tidak dia lakukan. Sehingga yang berbuat baik saat itu berdiri seperti alif, ruku seperti ha, sujud seperti mim, duduk seperti dal adalah tubuh badan jasadnya saja. Adalah manusianya, adalah jiwanya, adalah nafsnya, bukan dia. Kalau dia sibuk pergi ke mall, ke kantor, ke pasar, ke kebun, menghitung uang, hutang piutang, macam-macam di dalam sholat itu dia kacak semuanya. Semestinya dia bergerak, berjalan menuju Allah dan Rasul di dalam sholat itu. Tetapi itu tidak dia lakukan. Itu persoalannya yang kita tidak ingat. Kita lupa, padahal itu masalah besar. Maka celaka mereka itu, kata Allah. Celaka mereka itu, kata Rasul, pian Nabi Muhammad. Ada dalam Quran ayatnya. Ada dalam Quran dalilnya. Tinggal kita berpikir. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan, ya, bainal kufar wal mu'min tarkus sholah. Perbedaan si kafir dengan si mukmin seketika mereka meninggalkan sholat. Allah dan Rasul dia tinggalkan seketika dia sholat itu, ditinggalkannya Allah dan Rasul. Ditinggalkannya. Dia pergi kemana-mana. Artinya dia tidak sampai kepada Allah. Artinya Allah dan Rasul belum sempat menerima dia. Dia sudah pergi lagi. Ini tidak kita sadari. Makanya dalam khutbah Jumat kemarin, dalam sekilas cerita yang saya sampaikan di video yang kedua, ini saya buka. Betapa banyak kita yang tidak sholat, cuman hanya sembahyang. Sampai saya katakan bahwa Allah berkata, at-ta'muruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlul kitab afala ta'qilun. Kamu suruh orang berbuat baik, manusia berbuat baik. Ya manusia diri kamu, tubuh badan jasadmu, dia tegak seperti alif, ruku seperti ha, sujud seperti mim, duduk seperti dal. Kamu lupa diri. Lupa diri, kamu kemana-mana. Kamu tinggalkan dirimu, masjidmu, bahkan Allah dan Rasul kamu tinggalkan di dalam sholat itu. Kamu pergi kepada duniamu, kepada bank, mall, pasar, kebun, macam-macam. Sehingga terjadilah assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri. Kamu baru tersentak bahwa kamu belum sampai kepada Tuhan. Apa ini tidak persoalan? Ya persoalan lah. Celaka bagi mereka. Neraka sakar bagi mereka. Padahal mereka sholat. Katanya. Padahal tidak. Yang sholat itu semestinya dia. Tapi tubuhnya yang melakukan. Kalau tubuh ya sembahyang namanya, bukan sholat. Makanya tegur oleh Allah itu. Wa aqimis sholah wa atuz zakah. Warka'una ma'aroke'in. Itu Al-Baqarah ayat 43. Kalau saya tidak salah begitu. Dirikan sholat. Bayarkan zakat. Rukulah kamu beserta orang yang ruku. Siapa orang yang ruku? Kan terang itu. Tubuhmu yang ruku, badanmu yang ruku, jasadmu yang ruku. Nah, rukulah kamu beserta dia. Ini badanmu ruku, jasadmu ruku, fisikmu ruku. Kamu pergi kemana-mana. Bagaimana kamu ini? Itu persoalan saudaraku. Yang mengerikan adalah karena sholat inilah cetakan perbuatan amaliyah kita. Ya.
sebagai pembuktian amaliyah ini diterima Allah atau tidak harus disesuaikan dengan sholatnya. Makanya dikatakan oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW, inna awala yuhasibu min amali bani Adam as-sholah. Sesungguhnya yang pertama kali yang dihisab oleh Allah tentang amalan anak Adam ini masalah sholatnya. Iza sholahat faqad sholahat kulu amaluhu. Iza fasadat faqad fasadat kulu amaluhu. Kalau sholatnya bagus, maka baguslah semua amalnya. Kalau sholatnya buruk, maka buruklah semua amalannya. Jadi sholat itu kuncinya. Sholat itu standarisasi daripada kebenaran diri ataupun kesalahan diri. Nah, itu yang saya katakan, betapa banyak kita berbuat baik, berbuat benar, tapi tidak dilakukan oleh roh, hanya dilakukan dengan jiwa. Di sholat itu saja kelihatan bahwa Allah tidak menerima seperti itu. Termasuk yang di luar sholat atau di waktu sebelum sholat. Kebaikan apapun kita buat, seperti itu hukumnya. Makanya Allah meminta kita itu dengan sadar, dengan rasa, dengan ingatan melakukan segala sesuatu. Itu, saudaraku. Makanya dalam bab sholat itu kan ada namanya niat. An-niyatu. Niat itu adalah dia menyengaja dengan kesadarannya untuk melakukan perbuatan itu. Itulah niat. Jadi dia menyengaja dengan kesadarannya untuk melakukan perbuatan itu. Bukan sambilan, iseng, dalam kondisi tidak ingat, ya, tidak merasakan, tidak sadar. Bukan seperti itu. Itu yang disebut dengan lalai tadi. Nah, maka ini perhatikanlah saudara-saudaraku, agar kita tidak menjadi orang yang merugi. Itu makanya kita sudah sholat, mulut kita masih kasar, masih kotor, masih mencerca, mencaci, memaki, membohongi orang. Masih ada iri dengki kita kepada orang, padahal kita rajin beribadah. Itu persoalannya. Lagi-lagi di sini dituntut pengetahuan kita, ilmu kita, kemampuan kita untuk mempelajarinya. Kenapa tidak dipelajari? Kenapa hidup, ruang dan waktu yang Allah berikan ini tidak diberikan kesempatan untuk kita sendiri melakukan penelusurannya? Kenapa akal fikir ini tidak digunakan untuk berpikir tentang kejadian-kejadian ini? Kenapa? Ada apa dengan kita ini? Itu saudaraku. Oke Pak Abu Fikri, kalau memang Allah menuntut kita untuk teringat, terasa, sadar melakukan sesuatu, kalau tidak seperti itu dianggap oleh Allah kita lalai atau bukan kita yang melakukannya. Bisakah ditunjukkan contoh kejadian ilmiahnya? Bisa. Saudaraku perhatikan, setiap kecelakaan, setiap bencana pada diri seorang manusia selalu saja lebih banyak terjadi karena kelalaiannya. Lebih banyak terjadi karena kelalaiannya. Perhatikanlah itu. Termasuk dia sakit, dia menderita, dia kecelakaan karena kelalaiannya. Nah, lebih simpel lagi adalah, ini saya cerita dulu nih. Saya bercerita tentang waktu itu saya naik taksi, ya, angkot kata orang sekarang itu, di Universitas Bengkulu. Hendak menuju rumah saya, Rawa Makmur, Gang Merpati 5. Artinya, angkot itu pasti lewat gang itu kan? Lewat pintu gang itu kan? Iyalah. Tetapi karena ingatan saya, perasaan saya, kesadaran saya pada waktu itu menerawang jauh ke tempat yang lain di ujung sana. Mata saya yang besar ini,
yang terbelalak ini tidak melihat pintu gang itu. Tidak melihat. Akhirnya saya lewat jauh. Sampailah saya di Kampung Bali. Sampai pula saya di Pasar Minggu. Baru saya tersadar, wah, kebablasan ini. Kelewatan saya ini, waduh. Nah, ini bagaimana bisa terjadi, saudaraku? Artinya mobil tadi kan lewat pintu gang rumah saya. Bagaimana bisa terjadi? Mata saya terbuka, telinga saya terbuka, saya nyata hidup, sadar, tidak tidur, tapi kebablasan. Nah, sebabnya adalah karena roh itu, diri saya itu, saat itu perasaannya, ingatannya, kesadarannya tidak menuju rumahnya. Dia menuju ke tempat lain. Sehingga semestinya dia melihat pintu gangnya, dia tidak bisa melihatnya. Sepertinya dia mendengarkan suara bahwa inilah tempatnya, dia tidak bisa mendengarkannya karena dia pergi ke tempat lain, menerawang ke tempat lain. Kan jelas cerita itu. Rugikah saya? Terbuktikah mudarat pada saya? Terbukti. Ya rugi waktu, kebablasan tempat. Karena ini persoalan ringan, seakan-akan tidak ada masalah. Kalau ini persoalan berat, misalnya kita punya proyek jumlahnya triliunan rupiah, kita lupa menekennya, kita lupa meng-ACC-nya. Hanya 1 lembar loh, yang lainnya sudah kita teken semua. Momentum untuk merehabilitas atau merubah tidak ada lagi. Apa yang terjadi? Akan pindah dia kepada yang kedua setelah kita. Padahal kita diprioritaskan tadi. Maka gagallah kita mendapatkan proyek itu. Yang dapat siapa? Orang kedua setelah kita. Karena semua proposal kan diterima. Dia prioritaskan Pak Abu Fikri misalnya. Yang kedua si Ahmad. Lah si Ahmad ini yang dapat. Berdasarkan persyaratan dia lengkap, hampir sama dengan Pak Abu Fikri. Tapi Pak Abu Fikri kenapa tekenannya tidak ada di sini? Nah, minta tekenan kembali, sementara sudah kembali ke daerah saya, waktunya sudah habis. Apa yang terjadi? Itu real, saudara. Dan banyak contoh-contoh lain yang kita bisa angkat bahwa ingatan itu, perasaan itu, kesadaran itu, itulah diri kita. Justru itu pula yang menjadikan kita iya atau tidak. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah mempersoalkan orang itu berdosa. Karena 1, gila. Ya. 2, karena tertidur. 3, karena terpaksa. Allah tidak mempersoalkan. Bahkan ada yang dia tidak terpaksa, dia tidak tidur, tapi anak-anak akal, fikir, hayal, paham ilmunya tidak atau belum matang juga dianggap oleh Allah tidak bisa diukur. Tidak bisa dihukum mereka itu. Karena apanya yang mau dihukum terhadap orang gila? Terhadap orang pingsan atau tidur? Ya. Apanya yang mau dihukum? Dia saja tidak ada dalam dirinya. Itu maksud saya, saudaraku. Maka hati-hatilah dalam sholat. Ingat, ya, kemudian rasakan, sadarilah bahwa diri kita adalah kesadaran, diri kita adalah ingatan, diri kita adalah rasa itu sendiri. Tidak kita lakukan dengan kesadaran, dengan ingatan, dengan perasaan, maka kita sudah gagal. Kalau itu sholat, fawailul lil musallin, sudah. Sakarlah tempat kita. Kenapa? Fazuku azaba bima kuntum takfurun. Rasakan oleh kamu azab karena kamu ingkar. Ingkar bagaimana? Karena kita tidak sholat sesuai prosedur. Kan ada itu surat Al-Anfal ayat 35.
wa makana sholatahum indal bait muttaka wa tasdiyah fazuku azaba bima kuntum takfurun. Kan ada sholat mereka yang di pinggir-pinggir atau tidak di Baitullah sama dengan bersiul-siul dan bertepuk tangan saja. Oleh karena itu rasakan oleh kamu azab karena kamu kafir. Ternyata pengertian Baitullah itu, rumah Allah itu adalah seketika rasa kita disatukan dengan Rasul, Rasul dengan Allah. Itulah Baitullah hakikat. Itulah yang akan menepikan semua pemikiran, perasaan manusia kita, jiwa kita, sehingga kita tidak pergi kemana-mana. Coba lihat surat Al-Baqarah ayat 50 itu. Wa min haitsu kharajta fawali wajhaka satral masjidil haram. Wa min haitsu ma kuntum fawalu wajhakum satrah. Dan li Allah yakuna 'alan nas wa 'alaikum hujjata. Dari mana saja kamu keluar, artinya dari negeri mana saja, dimanapun kamu berada, jabatan apa saja, hadaplah wajahmu ke tempat sujud yang mulia. Tempat sujud tidak mulia, tapi yang di tempat itu mulia. Siapa itu? Rasul dengan Allah. Supaya apa? Supaya tidak ada kekuasaan bagi manusia untuk menguasai kita. Manusia mana? Tubuh badan jasad yang dalamnya ada manusia, ada jiwa, ada nafs. Dia tidak mempengaruhi kita, tidak akan menjadikan kita lupa, abai dan lalai. Kecuali mereka yang zalim, kata Allah. Itu di ayat itu juga. Mereka akan tenggelam di situ. Nah, janganlah takut kepada mereka, kata Allah. Artinya janganlah takut kepada manusia diri kita. Takutlah kepadaku. Artinya takutlah meninggalkan aku dan Rasulku di dalam sholatmu. Dan processing ini aku lakukan, kata Allah, melalui Rasul via Nabi, supaya mempertajam rasa dirimu. Artinya menyempurnakan nikmat itu artinya mempertajam rasa diri. Supaya rasa kita, ingatan kita, kesadaran kita semakin tajam dan semakin tajam. Walaupun kita tua, tidak gampang lupa. Lupa juga diingatkan oleh Allah dan Rasul, saudaraku. Itu. Ya. Itu adalah kelompok yang kedua. Nah, kelompok yang ketiga itu apa tuh Pak Abu Fikri? Nah, kelompok yang ketiga ini ya umum ini. Allazina kafaru yukazibu bi ayatina ulaika ashabun narihum fiha khalidun. Itu umum. Orang-orang yang mengingkari, ya, mengingkari keberadaan Allah Rasul dan keberadaan dirinya, bahkan mendustakan ayat atau dirinya sendiri, ya otomatis mereka berbuat maksiat, berbuat bencana. Kan ada itu pada surat Al-Baqarah ayat 41. Coba saudaraku baca di situ. Apa bunyinya? Ya Bani Israel lazkuru ni'mati wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum fa iyaya farhabun wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la tukafirun bih wa la tastaru bi ayati samanan qalila wa iyaya fatakun wal talbisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Kan ada itu. Hai Bani Israel, ingat oleh kamu akan nikmatku, tepatilah janjimu kepadaku, aku tepatkan pula janjiku kepada kamu. Janganlah berimanlah kamu kepada Dia yang kuturunkan ada pada kamu, kerjanya memperbaiki perangai kamu. Kemudian janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga yang murah. Kepada kamulah kamu harus takut. Dan janganlah kamu campur aduk yang hak dan yang batil. Dan jangan kamu tenggelamkan yang hak itu, kamu nyatakan yang batil sedangkan kamu tahu. Nah, inilah orang-orang yang kafir, orang yang mendustakan ayat. Itu saudaraku.
Jadi yang dimaksud dengan walatastaru bi ayati samanan qalila itu apa itu Pak Abu Bakar? Ya jangan kamu jual ayatku dengan uang yang murah. Ayat itu bukan tulisan, bukan catatan, bukan bahasa, tapi dia adalah roh kita. Kan dijelaskan itu. Bal huwa ayatu bainatu sudur. Sesungguhnya kitab itulah Quran, Quran itulah ayat dalam dada kamu. Ini jangan dijual. Sudah tahu ini salah, ini keliru. Karena ada imbalan di balik semua itu, yang salah kita katakan benar, yang keliru kita katakan benar. Itu sudah menjual namanya itu. Kan sering terjadi itu. Kita benarkan yang salah, kita salahkan yang benar. Karena ada upah di balik semua itu. Itu menjual ayat. Padahal kita tahu yang salah itu kita benarkan. Itu kita tahu. Bukan tidak tahu. Yang benar itu kita salahkan. Itu kita tahu. Bukan tidak tahu. Kita tahu. Itu menjual ayat namanya. Menukarnya dengan uang yang sedikit. Kenapa dikatakan uang sedikit? Karena harga roh itu mahal, saudaraku. Harga ayat itu mahal, tidak sebanding dengan isi alam semesta. Kebanyakan orang-orang yang kaya raya itu ditodongkan pistol di keningnya. Apa dia bilang? Jangan dibunuh aku. Dia takut ayat ini lepas pada dirinya. Jangan dibunuh aku. Aku banyak uang loh. 100 miliar, 1 triliun akan kuberikan kepada kamu. Tapi dengan catatan jangan dibunuh. Artinya sebegitu mahalnya ayat itu. Tidak sebanding dengan isi alam semesta, apalagi duit. Ini dijual dengan uang yang sedikit. Udah jelas yang mencalon jadi presiden, gubernur, wali kota, bupati, camat adalah bajingan. Karena ada uang, ada duitnya, kita pilih. Padahal kita tahu orang itulah bajingan. Tidak baik, tidak benar. Baik secara agami ataupun non-agami. Ada yang baik kita tahu, kita abaikan karena dia tidak ngasih uang. Itu termasuk menjual ayat, saudaraku. Kemudian, janganlah kamu campur adukan yang hak dan yang batil. Apa itu yang hak? Yang hak itu datang daripada Allah. Yang batil itu datang daripada syaitan. Itu ceritanya. Al-haqqu minallah wal batilu minas syaitan. Itu ceritanya. Keterangannya, bendanya mana? Itulah Allah katakan, al-haq mir rabbik wala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya daripada Allah. Kamu jangan ragu kepadanya karena dia menyuarakan suara Allah, menyuarakan suara Rasul, mengatakan kata Allah, mengatakan kata Rasul. Itulah ruh tadi. Itulah yang Allah turunkan, ia ada pada kita, memperbaiki perangai kita pada ayat tadi. Kan ada kalimat itu. Al-Baqarah 41. Wa aminu bima azaltu musaddiqal lima ma'akum wala takunu awalan kafirin bih. Ada kan? Berimanlah kamu kepada ia yang aku turunkan ada pada kamu. Memperbaiki perangai buruk manusia kamu, jiwa kamu, nafs kamu. Dan ingat, janganlah kamu orang pertama kali kafir kepadanya. Kenapa? Karena dia lebih dekat kepada kita. Dia itu menyuarakan suara Allah, menyuarakan suara Rasul, mengatakan kata Allah, kata Rasul kepada kita. Jangan diabaikan, jangan diingkari, jangan dikafirkan dia. Itu kan jelas. Nah itulah yang al-haqqu. Roh itu al-haqqu. Diri kita sebelah diri itu yang al-haqqu. Nur Muhammad itu yang alam dada kita itu yang al-haqqu, itu dia. Al-batil minasyaitan. Apa itu al-batil? Yang membatalkan itu apa? Itulah dia. Manusia, jiwa atau nafs yang terbuat dari 4 anasir. Anasir angin, air, tanah, api. Bertanya sahabat kepada Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, mengapa timbul hawa? Dijawab oleh beliau, karena anasir angin telah memenuhi segala rongga pada kita, maka timbullah hawa. Nama anasir angin itu apa ya Rasulullah? Namanya roh rehan. Sifatnya bagaimana Rasulullah? Pantang kelintasan. Tidak bisa lihat orang lebih, orang kaya, orang hebat, orang sukses. Dia iri, dengki, dia benci. Itu. Yang
pertama. Yang kedua, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, mengapa timbul nafsu? Dijawab oleh beliau, karena anasir air telah menjadi urat benak tulang pada kita. Maka timbullah nafsu. Siapa itu anasir air? Ya Rasulullah, dijawab, namanya adalah roh rahmani. Sifatnya apa? Pantang kerendahan, mau tinggi saja, mau hebat saja, paling suci dia, paling benar dia, orang lain salah semua. Itu dia. Kemudian yang ketiga, ya Rasulullah, mengapa timbul dunia? Dijawab oleh beliau, karena anasir tanah telah menjadi daging, kulit, bulu, atau rumah pada kita. Maka timbullah dunia. Ya Rasulullah, apa itu namanya anasir dunia itu? Atau anasir tanah itu? Itulah namanya roh jasmani. Sifatnya rakus, pantang kekurangan. Pangkat sudah tinggi, uang sudah banyak, harta benda sudah banyak, masih juga mencuri hak orang, merampok hak orang, menjegal bagian orang. Itu perangainya dia. Itu. Yang keempat, ya Rasulullah, mengapa timbul syaitan? Karena anasir api telah menjadi darah pada kita. Nama anasir itulah roh idafi. Sifatnya pantang tersinggung, tidak mau kalah. Nah, roh rehan, roh angin, roh rahmani, roh air, roh jasmani, roh tanah, roh idafi, roh afi. Disatukan jadilah dia manusia. Disatukan jadilah dia jiwa. Disatukan jadilah dia nafs yang memilih 4 sifat yang kontradiktif dalam kehidupan. Disatukan 4 sifat itu muncul 10 sifat. Ajib, ria, takabur, iri, dengki, hasud, fitnah, tamak, loba, dan sombong. 10 tambah 4, 14 muncul 3 sifat. Benci, dendam, dan menghancurkan. 17 sifat yang harus dikalahkan dengan 17 rakaat. Oleh siapa? Oleh rasa diri kita. Ingatan diri kita, kesalahan diri kita. Seketika dia menyatu dengan Rasul-Rasul, dengan Allah. Itulah sholat. Nah, itulah dia yang batil tadi. Manusia itu. Dia adalah hawa, nafsu, dunia, setan. Jadi hawa, nafsu, dunia itu setan. Maka dikatakan oleh Nabi Muhammad, al-haqqu min rabbik wal batilu minasyaitan. Itu ceritanya, saudaraku. Nah, yang ini kalau dia masuk neraka, kita tidak heran. Inilah cerita kita selama ini. No problem itu. Yang jadi masalah itu yang pertama, yang kedua tadi. Ya. Orang yang bersyahadat, sholat, puasa, zakat, haji, dia orang baik, tapi tidak mau belajar, mempelajari Quran, hadis, apa yang ada dalam kehidupannya untuk kepentingannya nanti kembali kepada Allah. Tidak mau belajar itu. Seketika ajal sampai, malaikat maut di depan mukanya, dia berkata, Rabbana absorna wa samina farji'na amal solihan inna muqinun. Ya Allahku, ya Tuhanku, aku sudah melihat betul, ternyata aku tertipu. Oleh karena itu kembalikan aku ke dunia sebentar saja untuk aku berbuat soleh. Soleh itu artinya sholat, berbuat baik. Seperti yang dikehendaki oleh Rasul, dengan akal, fikir, hayal, paham, dan ilmunya, dengan kesadarannya, dengan ingatannya, dengan rasa dirinya. Tapi tidak mungkin. Kenapa? Udah habis waktu. Makanya fazuku azaba bima kuntum takzibun. Rasakan oleh kamu azab karena kamu berbohong. Di ayat lain, fazuku azaba bima kuntum ta'malun. Rasakan oleh azab karena ulah perangai kamu. Kenapa? Lalai dalam melaksanakan tugas diri sendiri terhadap Allah dan Rasul. Para fasilitas sudah cukup dan lengkap. Tuh. Nah, yang kedua adalah orang yang merasa dirinya sholat, padahal tidak sholat. Yang melaksanakan sholat itu adalah manusianya, jiwanya, nafsnya. Itu pun bukan sholat namanya, sembahyang. Kan jadi kendakikan sholat. Abdi fi qalbi mu'min, hambaku dalam hatimu itulah mukmin. Orang yang percaya pada Tuhan, yang pernah melihat Allah, tidak nyata Allah, melainkan nyata Rasul, itu adalah ruh. Dia dalam hati. Semestinya al-mu'min inilah yang sholat. Makanya as-sholatu mirajul mu'min. Sholat itu saat naiknya mukmin kepada Tuhannya. Tapi justru dia tidak naik. Dia tidak datang.
maka tidak bisa Allah menerimanya karena dia tidak datang. Kalau dia datang pasti Allah terima, tapi dia tidak datang. Di momentum sholat, di momentum sembahyang, dia pergi ke mall, ke bank, kemana-mana. Dia perintahkan tubuh badan jasadnya tegak, seperti alif, ruku seperti ha, sujud seperti mim, duduk seperti dal. Dia bacakan Allahu Akbar sampai salam. Yang membaca itu, yang bergerak itu bukan dia, tapi jasadnya, manusianya, jiwanya, nafsunya. Bukan dia, dia pergi kemana-mana. Itu maka dikatakan at-ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlul kitab. Afalah ta'qilun. Adakah patut kamu suruh manusiamu dia tegak seperti alif, rukuk seperti ha, sujud seperti mim, duduk seperti dal, mengucapkan Allah Akbar sampai salam, sedangkan kamu lupa diri, kamu pergi kemana-mana. Mulutmu membaca kitab, membaca surat Quran macam-macam, berakal enggak kamu itu? Tuh. Nah, yang ketiga ya normal lah. Orang-orang yang buruk, orang-orang yang jahat, orang-orang yang bajingan, orang durjana, ingkar kepada Allah Rasul, berbuat kezoliman, kerusakan di muka bumi, masuk neraka, wajar-wajar saja. Itu tidak usah dibahas. Itu yang sering kita ketahui selama ini. Tapi yang dua di atas jarang kita tahu. Alhamdulillah hari ini Allah beritahu, Rasul beritahu melalui kita di video ini. Gitu saja saudaraku informasi untuk pagi hari ini. Ya, semoga kita pahami, kita mengerti. Yakinlah bahwa Allah Rasul itu tidak pernah salah. Yang salah itu kita. Yang keliru itu kita. Yang sesat itulah kita. Tapi ingat, selama kita tetap belajar bagaimana cara datang kepada Allah, walaupun itu salah, keliru, dan sesat, Allah akan bantu meluruskan, mengarahkan, sehingga kita bisa jadi benar. Bagaimana Pak Abu? Kita belum sempat keluar dari kekeliruan kita. Kita belum sempat keluar daripada kesalahan kita. Kita belum sempat keluar daripada kesesatan kita. Seketika kita berjalan menuju Allah, apakah Allah tolerir? Rasul maklumi? Jawabnya yes. Allah tolerir, Rasul maklumi. Kenapa? Memang begitulah prosesnya. Setiap orang berjalan dimulai pada nol. Dari tidak, ya, dari belum, maka sampai kepada iya. Yaitu kesuksesan itu. Makanya di dalam sholat ada kalimah yang kita ucapkan, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah aku jalan yang lurus ya Allah ya Rasulullah. Padahal kita sedang berhadapan dengan Allah Rasul. Mana lagi jalan tidak ada. Kecuali sudah mentok itu. Lah tatumbu ngarai kabuki kata orang Minang. Tapi kenapa ucapan itu masih diucapkan? Kenapa? Karena boleh jadi keyakinan kita hari ini, kebenaran kita yang kita pegang hari ini ternyata belum sempurna benarnya. Bahkan belum benar sama sekali. Tapi karena kita masih berjalan kepadanya, maka kita minta petunjuk. Yang benar itu bagaimana ya Allah, yang pas itu bagaimana ya Rasulullah. Itu maksud ihdinas siratal mustaqim. Seketika kita ucapkan itu di hadapan Allah dan Rasulnya, ya. Nah kemudian tambah sedikit lagi Pak Abu, apa itu? Seketika kita mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah kita kan sedang bersama Rasul dengan Allah. Kok kita mengucapkan kata itu juga? Ya Allah, hubungkanlah aku kepada Muhammad sebagaimana Ibrahim sudah berhubungan. Kok kita ucapkan itu juga? Takutnya nanti setelah ritual ini keluar dari sholat, nah kita bertemu mainan-mainan dunia tadi. Kita lupa lagi dengan Allah, lupa dengan Rasul, lupa bersifat dengan sifat Muhammad. Itu maksudnya. Maka tetapkanlah aku ya Allah dengan ketetapan yang benar. Jangan dibiarkan aku salah dan keliru, apalagi sesat. Oke. Demikian saudaraku, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.